Kenapa ibu itu dulu pengen menikah sama bapak gitu? Kita tidak punya rencana sebenarnya awalnya untuk menikah gitu, tapi ya begitu Tuhan mempertemukan pada saat waktunya yang tepat. Karena memang sebaiknya kan berpacaran itu tidak lama-lama ya. Punya pasangan hidup, nanti kita punya keturunan. Karena nggak mungkin kita sampai tua cuma sendirian aja. Kita biasanya perempuan-perempuan yang berkarir lupa untuk menikah. Kami pacaran 8 tahun cukup lama, jadi biasanya kan biasanya kalau sudah lama begitu, biasanya kan orang tua udah bertanya-tanya tuh ya. Pernikahan yang ideal itu seperti apa ya Bu ya? Orang yang berpikirannya berbeda jadikan satu oleh Tuhan, di mana itu adalah proses. Pernikahan yang harmonis, yang hidup mungkin tanpa pertengkaran, pokoknya menjalani rumah tangga lancar-lancar aja. Kalau saya menemukan orang yang saya cintai, kami bisa saling menghormati, saling menerima apa adanya. Kayak pernikahan bak Cinderella gitu ya, yang segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pernikahan kita besok ini kita tidak boleh bertengkar, berselisih paham, atau apapun itu karena ada maksudnya materi. Salam saudara sekalian, selamat bergabung dalam acara Matcha Latte, Mother's Chat on Life and Theology, sebuah talk show yang membahas berbagai topik kehidupan, khususnya kehidupan kaum wanita dan apa yang dikatakan Alkitab mengenai topik ini. Acara ini merupakan pelayanan oleh Persekutuan Wanita MRI Tokyo, Mimbar Reform Injili Indonesia Tokyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keunikan pernikahan Kristen. Bersama saya, Patricia. Kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Vikaris Vera, hamba Tuhan di MRI Tokyo, dan seorang guest, yaitu dari Jemaat MRI Tokyo, Ibu Deborah. Ibu Deborah ini sudah tinggal di Tokyo selama 5 tahun dan memiliki 2 anak. Nah, waktu menikah, mungkin kita mempunyai harapan-harapan, membentuk keluarga yang bahagia, kehidupan suami istri yang penuh romantisme mungkin. Tapi setelah menikah beberapa waktu, kita mendapati bahwa banyak hal dalam pernikahan yang tidak dapat berjalan sesuai harapan kita. Kita melihat tingginya tingkat perceraian. Misalnya di Amerika dan di Eropa sekitar 50%, dan di Asia sekitar 40%. Dalam bukunya Keluarga Bahagia, Pendeta Dr. Stephen Tong mengutip seorang psikolog bahwa krisis terbesar di abad ke-20 adalah keluarga sudah kehilangan cinta sejati. Dan karena keluarga adalah unit pembentuk masyarakat, masalah dalam keluarga akan berdampak pada masyarakat di seluruh dunia. Kita melihat adanya kesulitan untuk mempertahankan pernikahan. Maka ada baiknya kita mengerti tentang esensi pernikahan. Apa alasan kita menikah? Apa tujuan pernikahan Kristen? Apakah jika menikah dengan sesama orang Kristen, semua masalah keluarga bisa terhindarkan? Kita akan berbincang-bincang tentang hal ini. Oke, kita mulai dari guest kita, Ibu Deborah. Nah, Ibu Deborah, saya mau tanya nih, apakah suami Ibu Deborah saat ini adalah seorang Kristen? Iya, suami saya seorang Kristen. Sewaktu menikah, apakah sudah memutuskan untuk mencari pasangan yang Kristen dan membentuk keluarga Kristen? Tentunya saya ketika sebelum menikah itu sudah berpikir untuk mencari pasangan itu yang seiman gitu, karena di dalam Alkitab pun juga disuruh juga ya kalau kita itu mencari pasangan yang seiman, dan karena keluarga juga beragama Kristen, pastinya saya juga kepinginnya kalau cari suami ya Kristen juga gitu. Berarti sewaktu menikah memang sudah punya harapan untuk membentuk keluarga Kristen begitu ya? Kira-kira apa nih harapan, kalau boleh diceritakan lebih jelas lagi, harapannya seperti apa ya waktu mau menikah itu? Ya, sangat sulit sekali menjawab. Sangat sulit sekali. Saya sebelum menikah itu saya tidak pernah berpikir tentang, maksudnya bahagia pun saya tidak pernah berpikir gitu, karena di dalam pikiran saya waktu itu menikah itu pastinya lebih sulit ya dibandingkan kita sebelum menikah, karena pasti banyak permasalahan, banyak adaptasi dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu memutuskan untuk
untuk menikah pun pemikiran saya itu wah sangat sulit sekali lah ini menikah, itu pikiran saya. Jadi waktu itu harapan saya juga ya jalan aja gitu. Kalau dibilang waktu itu pengennya bahagia, kita nggak mungkin bisa berpikir tentang cerita Cinderella atau apa ya. Yang pasti kehidupan manusia itu beda gitu dengan cerita yang ada di dalam film. Jadi waktu itu harapan saya lebih ke nggak ada sih. Ternyata Bu Deborah ini sangat realistis ya memandang pernikahan itu ya. Jadi bukan kayak di drama Korea, tapi memang menghadapi realitas sekali ya. Nah, kalau kita melihat dari keluarga Kristen yang lainnya, kami sudah mengadakan survei dan hasilnya adalah 100% orang yang kami tanyai menjawab ingin punya keluarga Kristen dari sejak sebelum menikah. Tapi waktu ditanya soal harapan-harapan mereka soal keluarga, yang menjawab punya harapan berkaitan dengan prinsip-prinsip kekristenan, ternyata hanya sekitar 60%. Nah, dalam pertanyaan tentang apa itu pernikahan ideal, ada beberapa jawaban, yakni keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, dan sebagainya. Dan masih menurut survei juga, sebagian wanita sebelum menikah tidak mendapat edukasi tentang pernikahan Kristen. Dan mereka yang mendapat edukasi, kebanyakan mendapatkannya pada saat konseling pranikah. Jadi kita melihat di sini fakta bahwa masih ada orang Kristen yang tidak tahu esensi atau arti dan tujuan dari pernikahan Kristen ini. Saya pikir juga karena pengaruh dari topik pernikahan Kristen ini jarang dibahas di mimbar. Akibatnya tidak semua orang sadar pentingnya menggumuli pernikahan sebagai orang Kristen, akhirnya banyak mengalami masalah dalam rumah tangga. Nah, supaya kita semua di sini memiliki pemahaman yang benar, kita mau tahu nih, apa sih sebenarnya definisi pernikahan Kristen? Vikaris Vera bisa jelaskan pada kami semua di sini. Bicara tentang pernikahan Kristen, itu berarti kita seharusnya melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pernikahan. Nah, saya coba mengajak kita untuk melihat dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 ya. Di sini ditulis, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan Kristen itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Coba kita baca lagi di ayat 21. Di ayat 21 ditulis, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, di sini dikatakan ya, manusia itu tidur dengan nyenyak. Ini memperlihatkan bahwa manusia itu pasif. Yang melakukan ini adalah Allah. Begitu juga di ayat selanjutnya, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Bahkan yang membawa Hawa kepada Adam adalah Allah itu sendiri, bukan Adam yang menghampiri. Nah, itu yang pertama. Jadi pernikahan Kristen itu adalah inisiatif Allah dan bukan inisiatif manusia. Lalu yang kedua, pernikahan Kristen itu seperti apa? Pernikahan Kristen itu seharusnya Allah menjadi dasar. Allah menjadi dasar dalam pernikahan itu. Jadi pasangan itu harus merupakan pasangan yang seiman dan sepadan. Karena kalau tidak seiman, tidak sepadan, pasti dua-duanya tidak mengerti tentang Allah, tidak mengenal Allah gitu ya. Dan yang ketiga, yang penting dalam pernikahan Kristen adalah pernikahan itu memiliki suatu tujuan yang sangat agung. Tujuan yang ada di luar dari pernikahan itu sendiri. Jadi bukan pernikahan itu yang menjadi tujuan, hore akhirnya saya menikah, bukan seperti itu. Tapi tujuan dari pernikahan itu ada di luar pernikahan. Dan itu berarti apa? Itu berarti pernikahan itu adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Tadi poinnya yang pertama adalah pernikahan Kristen itu adalah inisiatif Allah. Boleh dijelaskan lebih lengkap lagi, Vikaris Vera, apakah maksudnya pasangan kita ditentukan oleh Tuhan? Jadi misalnya ada orang yang berkata, Tuhan berbicara padaku bahwa engkau akan menjadi suamiku. Itu bagaimana ya? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Iya, yang dimaksudkan bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah dan bukan inisiatif manusia, itu bukan berarti seperti jodoh gitu ya. Oh, saya itu sudah disiapkan jodohnya oleh Tuhan, seperti ini. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang pernikahan Kristen ya, berarti orang yang mau menikah itu pun adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan of course itu berarti dia adalah orang yang mencari kehendak Tuhan. Nah, di situ mencari kehendak Tuhan.
ketika orang yang percaya itu berusaha mencari kehendak Tuhan, sudah pasti orang itu akan juga berusaha mencari pasangan yang sebagaimana kriterianya tertulis di dalam Alkitab. Misal di dalam Alkitab ada perintah untuk mencari pasangan yang seiman dan seimbang. Maka orang tersebut akan berusaha untuk mencari pasangan yang seiman, yaitu orang yang percaya dengan Tuhan juga. Nah, itu yang dinamakan dengan manusia pun berusaha di situ. Manusia pun berusaha mencari pasangannya dengan mempelajari firman Tuhan. Berarti lebih penting untuk belajar, untuk mengerti firman Tuhan secara benar. Itu lebih harus dilakukan terlebih dahulu sebelum misalnya mencari harus orang yang seperti ini, begitu. Iya. Baik, kita beralih kepada poin yang kedua. Tadi Vikaris Vera mengatakan bahwa Allah yang menjadi dasar dari relasi suami istri. Nah, kalau Allah menjadi dasar pernikahan relasi suami istri ini, berarti baik suami maupun istri harusnya punya pengenalan yang benar ya tentang Allah. Namanya dasar itu adalah standar dari pernikahan itu ya. Standar atau pegangan dari pernikahan itu. Jadi apapun juga konflik yang dihadapi dalam suatu pernikahan, atau misalnya ada cekcok dalam suatu pernikahan, itu tetap Allah adalah dasar dari pernikahan itu. Allah yang menjadi standar dari pernikahan itu. Itu berarti apa? Alkitab itu menjadi standar. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, kita bisa mencarinya dalam Alkitab. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Allah menjadi dasar dari pernikahan suami istri. Berarti maksudnya Allah sebagai dasar adalah firman Allah yang menjadi standar untuk kita menjalani hidup suami istri, begitu ya? Iya, betul. Berikutnya poin ketiga, tadi Vikaris Vera juga bilang pernikahan Kristen memiliki tujuan yang agung. Apa sebenarnya tujuan yang mau dicapai dari pernikahan Kristen ini? Iya, untuk tujuan dalam pernikahan, jadi ada dua ya. Yang pertama adalah baik suami maupun istri itu bisa merasakan kasih Allah. Ketika saudara-saudara bicara tentang kasih Allah itu adalah kasih yang mungkin bisa dibilang asing di dunia ini ya. Karena kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat, bukan yang misalnya saya memberi orang ini makanan karena saya ingin terlihat baik misalnya, atau saya ingin orang lain menilai saya baik, atau karena saya baik, karena itu saya memberi orang ini makanan. Benar-benar saya mengasihi orang ini, saya ingin memberikan dia makanan. Nah, kasih yang seperti itu, kasih yang hanya bisa dihayati dalam suatu hubungan pernikahan. Ya, kasih yang seperti itu ya, kasih Allah itu hanya bisa dihayati dalam suatu pernikahan. Saling mematikan dirinya masing-masing gitu ya. Itu kasih Allah itu ya. Lalu tujuan yang kedua, nah ini tujuan yang sangat jelas sekali ya, tertulis di Alkitab ya. Baik suami maupun istri, itu kita sama-sama mengerjakan misi Allah yang ada di bumi ini. Misi Allah itu apa? Misi yang Tuhan berikan kepada manusia adalah yang pertama, untuk melahirkan anak-anak Allah. Dan yang kedua, untuk menaklukkan dan mengerjakan bumi. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Kejadian 1 ayat 28, saya akan bacakan. Jadi Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, mereka itu yaitu Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu ya. Jadi yang pertama apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Lalu yang kedua, taklukkan. Berkuasalah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, itu yang misi yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri. Tentang melahirkan anak-anak Allah, itu berarti melahirkan anak Allah bukan memproduksi anak sebanyak mungkin, bukan itu maksudnya, tapi melahirkan anak-anak Allah. Itu berarti baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Terus yang kedua, menaklukkan dan mengerjakan bumi itu berarti suami itu memimpin untuk menaklukkan bumi ini, untuk menguasai segala ciptaan yang lain. Dan istri menolong suami untuk bisa menaklukkan bumi ini. Seperti itu. Indah bukan ya? Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa ternyata pernikahan Kristen itu memiliki dasar teologi yang sangat dalam ya. Di baliknya ada tujuan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari yang mungkin selama ini kita pikirkan. Tujuan besar yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi kita lihat di sini pernikahan Kristen pusatnya adalah
Allah, bukan manusia. Baiklah, kita beralih lagi kepada guest kita, Ibu Deborah. Setelah mendengar penjelasan Vikaris Vera, kan sekarang Ibu Deborah memiliki suami seorang Kristen. Seberapa penting memiliki pasangan Kristen ini dalam menjalankan pernikahan Kristen? Pertanyaannya susah banget. Tapi kalau dari penjelasannya Vikaris Vera tadi sungguh sangat jelas sekali ya, ketika kita menikah dengan pasangan yang Kristen, sama-sama Kristen gitu. Yang pertama itu memang pernikahan itu adalah inisiatif Allah gitu. Jadi saya berpandangan bahwa karena ini inisiatif Allah, jadi dalam pernikahan itu kita juga menjalankan apa yang menjadi misi Allah gitu. Dan saya pun juga jadi berpikir bahwa berharap dengan pernikahan. Berarti sekarang Ibu Deborah juga sudah mulai merasakan pancaran kasih Allah ya dari dalam pernikahan ini ya. Oh ya, tentu saja bisa merasakan gitu bagaimana kasih Allah itu turut bekerja gitu di dalam pernikahan. Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya, ini untuk Bu Deborah dan juga Vikaris Vera. Jadi apakah kalau orang Kristen menikah dengan sesama Kristen, sudah pasti keluarga itu pasti bisa bahagia gitu? Aku pikir si Vera dulu, nggak mungkin ya. Penutup soalnya. Kalau menurut saya sendiri, nggak mungkin ya. Maksudnya kita berharap bahwa setelah kita menikah itu kita nggak akan ada masalah, gitu, nggak akan ada percekcokan atau nggak akan ada sesuatu yang adem ayem gitu, nggak mungkin gitu, karena di dalam pernikahan itu kan pasti ada dua pribadi ya, ada dua pribadi yang sangat berbeda gitu, terus latar belakangnya juga beda. Tapi ketika sebagai orang Kristen kita mengenal Allah gitu, kita akan meneladani Allah gitu, meneladani Kristus di dalam sebuah pernikahan itu. Jadi mungkin ketika percekcokan itu bisa jadi, kita jadi saling memahami antara pasangan, dan ketika ada perselisihan itu akan semakin memperkuat ketika kita itu berlandaskan pada Kristus gitu. Jadi memang dalam pernikahan Kristen itu yang utama adalah kita harus berlandaskan di dalam firman Tuhan dan juga yang pastinya di dalam Kristus gitu sih, kalau menurut saya. Jadi Bu Deborah tadi mengatakan bahwa karena Allah yang menjadi dasar, itu yang memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan Kristen ini ya. Bagaimana menurut Ibu Vera? Iya, tadi kalau bicara tentang bahagia itu ya, mungkin pertama-tama mesti tahu dulu, menurut orang tersebut bahagia itu apa gitu ya. Kalau misalnya saya pernah dengar ada orang, kenapa sih kamu mau menikah? Lalu orang itu, karena saya pengen merasa aman. Gitu. Berarti tujuan dia untuk menikah itu adalah aman itu ya. Bahagia yang dia maksud adalah dia bisa merasa aman. Atau saya ingin dengan menikah, saya bahagia yang dimaksud mungkin karena pasangannya itu punya uang yang banyak gitu. Supaya hidup saya lebih terjamin. Nah, jika itu definisi dari bahagia, mungkin saudara tidak akan mendapatkan itu. Untuk keuangan mungkin bisa lebih terjamin, bisa beli apa gitu ya. Tapi siapa yang tahu apakah suaminya mau kasih uangnya kepada saudara gitu. Belum tentu juga gitu. Atau merasa aman. Ya kalau suaminya nggak mukulin saudara ya, saudara bisa aman gitu. Jadi kalau itu definisi bahagia, saya rasa kemungkinan besar saudara tidak akan bisa mencapai bahagia itu lewat pernikahan. Jadi sekali lagi pernikahan itu adalah alat untuk mencapai misi Allah, untuk mengerjakan misi Allah. Jadi pernikahan itu alat, jadi bukan tujuan bahagia itu ada di dalam pernikahan itu. Kalau gitu kita coba lihat dari sisi lain ya. Bagaimana kalau yang pernikahan yang salah satu pasangannya bukan Kristen ya? Apakah mungkin bisa berjalan dengan baik? Iya, ini ya. Ketika pasangan saudara itu bukan orang Kristen, itu berarti saudara memiliki dua tugas dalam pernikahan. Yang pertama adalah saudara harus mendoakan pasangan tersebut. Saudara harus mendoakan suami saudara. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mau melahirbarukan suami saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tugas saudara adalah saudara harus menjadi terang bagi suami saudara. Jika kita sendiri itu masih merasa egois dalam banyak hal, mungkin tidak mau kalah, kita masih suka ngotot gitu ya, dan kita tidak mematikan diri kita sendiri, ya bagaimana mungkin suami yang tidak percaya itu bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Nah, jadi itu ya, ketika kita punya pasangan yang bukan Kristen, ada dua tugas itu yang harus kita lakukan. Yang pertama berdoa, dan yang kedua adalah menjadi terang. Baik, kita sudah belajar banyak ya tentang pernikahan Kristen. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir.
Apakah ada tips dari Vikaris Vera dan Ibu Deborah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan edukasi lah mengenai pernikahan Kristen ini? Aku juga pet. Aduh. Oh, seriusan. Mungkin harus lebih hati-hati gitu. Jadi sebelum masuk ke dunia pernikahan, sebelum mencari pasangan itu harus benar-benar mempersiapkan diri gitu, karena di dalam pernikahan itu nggak gampang gitu. Dan ya, tapi ketika kita mengingat dengan kasih Allah, terus ketika kita mengingat dengan firman Tuhan, terus apa tujuan pernikahan Kristen, dan ya banyak sih yang harus kita lakukan gitu, kita akan bisa kuat gitu untuk menjalani pernikahan ini gitu. Oke, berikutnya dari Vikaris Vera. Ya, yang pasti rajin-rajinlah menyelidiki Alkitab ya, rajin-rajinlah belajar Alkitab, ikuti seminar-seminar yang memberitakan firman Tuhan yang sejati, dan yang pasti mungkin ikuti Matcha Latte di episode berikutnya. Oke, berarti udah ditunggu nih episode-episode berikutnya. Baik, oke, kita akan menutup Matcha Latte episode kali ini. Untuk merangkum bincang-bincang kita pada hari ini, saya akan mengemukakan kembali definisi pernikahan Kristen yang disebutkan Vikaris Vera, yaitu pernikahan berfokus pada Allah, bukan pada manusia. Jadi Allah sebagai inisiator, sebagai dasar, dan juga sebagai pemimpin dalam keluarga itu. Dan juga tadi kita belajar bahwa menikah dengan sesama orang Kristen belum tentu kita mendapatkan apa yang namanya bahagia menurut orang dunia. Karena bagaimanapun ada dua orang suami istri yang sama-sama orang berdosa, yang sama-sama punya perbedaan, pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Tapi memiliki pasangan Kristen yang seiman dan seimbang itu sangat penting, karena kita dalam menjalani pernikahan Kristen, kita punya visi yang sangat penting, yaitu membentuk keluarga Allah dan meneruskan iman pada anak-anak. Dan tadi juga mungkin sudah di-sharingkan juga oleh Ibu Deborah, bahwa dalam menjalani pernikahan Kristen dengan menjadikan Tuhan sebagai dasar itu, kita juga diperkuat dalam kita menghadapi misalnya dalam cekcok, dan juga kita bisa melihat terus memandang pada Tuhan bagaimana menjalani pernikahan. Baik, saudara sekalian, sekian Matcha Latte untuk episode kali ini. Kita masih akan membahas seputar pernikahan dalam sesi-sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.